Kemarin kita membicarakan orang-orang kafir yang tidak mengganggu orang Islam. Qultu la adri asa ayyuslama wa yuhtama lahu bi khairin amalin. Ketika ada orang kafir, maka kita disuruh berbicara la adri. Aku tidak tahu bahwasanya seandainya dia masuk Islam, utama dan diakhiri dari masuk Islamnya tadi bi khairin amalin, dengan kebaikan, dengan baiknya amal, wa yunsala bi islamihi, dan dia lulus atau dari ujian, dari kebaikan-kebaikan tersebut, islami, dengan sebab Islam, minad dunubi, dari dosa-dosanya, kama yunsalu sya'aradun minal ajin, sebagaimana rambut yang lolos dari adonan roti. Adonan roti itu kan biasanya ada sedikit rambut yang mungkin lepas dari kepala terus jatuh ke adonan roti yang bisa diambil. Jadi bersih, rotinya bersih. Wa amma ana wa'aliyah, maka kita disuruh meminta kepada Allah untuk dijaga. Seandainya ayyudillaniyah, seandainya di situ ternyata Allah menghendaki kita disasar, kesasar, atau kita itu tersesat, fakfur, dan akhirnya kita menjadi kafir. Fayutamali bisyaril amal, dan ketika itu pula kita diakhiri dengan amal yang buruk. Fayagunu adzan, fayagunu godan. Maka dari itu besok di dalam akhirat wa minal muqarrabin, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kufur tadi, minal mu'adzabin, dan kita akan disiksa di sana. Fala yahrujul kibr, maka jangan pernah sombong dari diri kita, min qalbika, dari hati kita, illa bi anta arifa bi annal kabir, kecuali kita mengetahui bahwasanya orang tua tadi man huwal kabiru indallahi ta'ala, mereka ini semua diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mauqufun al hatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, masgulun fiha, maskukun fiha. Maka kita jangan pernah bimbang, wa yusagiluka khaufun khatimah, dari menumbuhkan ketakutan. Jangan pernah bimbang dan kita menumbuhkan ketakutan bahwa kematian kita atau penutupan kita ani an tatakabbara ma'a syak, bimbang ketika kita mati nanti dalam keadaan apa ya? Biya ala ibadillahi ta'ala. Biasanya kita itu juga ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana orang-orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini menunjukkan bahwasanya
kita sebagai orang Islam yang tahu tidak boleh kita sombong diri bahwasanya kita itu yang paling baik. Kita mengatakan bahwasanya aku ini loh yang paling baik. Jadi kalau kita mengatakan aku yang paling baik, itu berarti seolah-olah tidak ada yang baik lagi, seolah-olah tidak ada yang lebih baik dari kita. Nah, itu salah. Jangan sampai bilang kita seperti itu, sombong namanya. Lebih baik kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya berbuat lebih baik. Kang, kontrol itu juga yang ada negatif. Jadi kita tidak usah berbicara bahwasanya di dalam hati kita timbul rasa sombong. Sombong, aku ini paling hebat dari segi ilmunya, dari segi ibadahnya. Kita tidak tahu mereka semua ini seperti apa. Kita tidak tahu bahwasanya Allah menempatkan dia seperti apa. Maka lebih baik kita merendah diri, tidak usah mengangkatkan aku ini paling hebat, aku paling jos. Gue mana nih iso? Tak iso. Aku iso mana nih? Aku hebat dewe. Aku nongkine paling suwe kok. Aku nongkine paling jangan. Sekali kesombongan itu muncul dalam diri kita, Allah akan merusaknya. Karena kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu sombong karena pangkat kita, karena harta kita, karena kita tidak tahu mereka mungkin orang-orang yang kita pandang lebih rendah daripada kita, ternyata Allah membalikkan, dia akan dibuat lebih baik daripada kita. Mungkin secara pandangan manusia kita mungkin lebih baik, tapi bisa jadi Allah membalikkan. Secara pandangan manusia pada saat ini mungkin kita lebih baik, esok dirubah sama Allah, malah kita lebih jelek, lebih hina daripada orang lain. Hati-hati ya, jangan pernah sebagaimana fa'akfur fayuhtama li bisyarril amal. Ternyata kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kafir, sebagaimana sering diceritakan dari Barseso yang di situ ketika dia masih dalam keadaan sehat al-afiyah, dia itu hebat. Dia punya murid banyak, ribuan, hebat. Tapi ketika dalam keadaan mau mati, dicabut nyawanya oleh Allah, dia tidak tahu kapan matinya, tidak tahu kapan dia mati. Dan akhirnya apa? Ketika mati dalam keadaan kufur, kafir. Dari kisah Barseso kita bisa ambil hikmah. Apa hikmahnya? Ternyata iblis atau setan itu tidak akan pernah berhenti hanya di satu masalah. Iblis dan setan itu akan terus menyesatkan manusia di dunia. Selama manusia itu masih hidup akan disesatkan. Tidak akan pernah berhenti iblis dan setan itu. Dan iblis tadi menyesatkan manusia itu tidak akan pernah berhenti. Selagi nyawa itu masih ada di dalam tubuh manusia, iblis dan setan akan bertugas selalu menyesatkan manusia. Karena dia berjanji, dia tidak mau di neraka sendiri. Dia ingin mengajak manusia
yang dia tidak mau bersujud kepada manusia yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis ini aba wastakbar. Mereka sombong. Mereka tidak mau mematuhi perintahnya Allah karena mereka sombong terhadap dirinya. Yang mereka menganggap dirinya itu terbuat dari nar, dari api. Yang mereka mengatakan api itu lebih mulia daripada tanah. Maka dia tidak mau, iblis ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya tadi. Dan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan kepada orang-orang yang sama dengan yang sombong tadi, dan akhirnya kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah dikeluarkan dalam hati kita sifat-sifat sombong tersebut. Maka ketika kita mempunyai sedikit dalam hati perasaan kita bahwa kita berbangga diri terhadap diri kita, aku ki paling sugih, aku ki paling pinter, aku ki paling mulia, aku ki paling ini, istighfar. Bahkan istighfar pada akhir zaman ini, zikir di akhir zaman itu ada 3. Yang pertama adalah istighfar sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul sendiri beristighfar 1 hari itu bisa sampai 70 sampai 100. Bahkan ada yang mengatakan 5.000, ada yang mengatakan 1.000 kali beristighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, yang ketika melakukan kesalahan langsung diampuni oleh Allah. Terus yang kedua apa itu? Membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membentengi kita dari segala sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Tapi bisa sholawat yang benar sholawat. Orang mau sekedar sholawat kanggo kanggo pemuas diri. Tapi sholawat yang benar untuk menenangkan diri. Orang yang bersolawat akan lebih tenang. Orang yang suka bersolawat akan lebih rendah diri, bahwasanya dia bersolawat itu mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rugi. 1, ketika orang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini ada fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Ini akan terus disampaikan. Berarti kalau orang tua kita sedang duduk-duduk di rumah, terus kita bersalat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allah, malaikat menyampaikan, ya Allah, ini ada hambamu yang bersolawat kepadamu. Siapa dia? Fulan bin Fulan, Fahri bin Fahri bin Din, ya, Fahri bin Mahmudin, ya, Akhrafuddin, Fahri bin Akhrafuddin, ya Rasulullah, ya Allah, ini ada hambamu namanya Fahri bin Akhrafuddin yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membalasnya 10 kali.
Allah sendiri yang membalasnya. Ya Allah, ini ada hambamu Fulanah binti Fulan, Ponium binti Kartijo, pamane contoh. Heher binti siapa? Hah? Oh, ngomong siapa? Lek kamu dise binti Nyiman. Oh, ngerti kowe kok binti ya binti Hahar binti binti Giman Himin, ya ngono lho, Himin binti Himin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Balas langsung Allah. Kepada siapa? Kepada anak dan bapaknya. Kepada anak dan bapaknya. Jadi jangan khawatir ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, pasti nyampainya kepada orang tua kita. Bukan langsung di sini diartikan bahwasanya bin atau binti itu langsung ke bapaknya tok, enggak. Bin dan binti ini kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak ada ruginya kita berselawat kepada Nabi Muhammad, bahwasanya amalan itu akan disampaikan pula kepada orang tua kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan amalan perintah yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah sendiri juga melakukan, itu hanya sholawat. Allah memerintahkan sholat, apakah Allah sholat? Allah memerintahkan zakat, apakah Allah zakat? Allah memerintahkan syahadat, apakah Allah syahadat? Allah memerintahkan puasa, apakah Allah puasa? Allah memerintahkan sholawat, terus Allah sholawat dan ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dilanjutkan lagi amalan yang ketiga atau zikir yang ketiga, yaitu amalan bersedekah. Di masa-masa seperti ini itu Allah ingin, ada beberapa ulama mengatakan Allah ingin mencuci dosa-dosa manusia dari apa? Lewat apa? Lewat ketakutan-ketakutan tersebut. Terus habis itu kita disuruh istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Tapi kalau sudah dikasih seperti ini, tapi hambanya tidak mau beristighfar dan tetap sombong, maka tidak akan dapat apa-apa. Terus bagaimana cara penghapusan dosa tersebut? Bagaimana cara Allah menjaga hambanya? Yaitu dengan cara bersedekah. Kita punya apa kita sedekahkan. Kita punya sedikit kita sedekahkan. Tapi bagi yang jangan mengharapkan langsung nyadong terus hari ini mumpung Kang Imam ki lagi lomo, aku tak nyedak Kang Imam lah gue binti sedekahi karo Kang Imam. Sesuk nyedia meneh. Nah tapi ketika duit untuk sanggup, tak pernah ikut sedekah. Untuk duit dalam bagi-bagi kintenan. Wah, aku nak kon sedekah apa do iso, aku nak istighfar yo pinter. Ojo. Ini amalan akhir zaman yang membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi sebagaimana pesan Habib Thohir Al-Kam semalam, itu beliau
mengatakan satu amalan akhir zaman, yaitu pertama adalah membaca istighfar, yang kedua membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga itu bersedekah. Insya Allah kita dijaga sama Allah. Waduh, nak seketika angel, berani duit, tenaga yo akeh, males dan lain-lain. Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enteng. Allahumma kamilata wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa dan fariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah ya rabbal alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijanjikan Allah 10 salawat juga kepada kita. Doa isinya itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafas salati wa taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil raufur rahim. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim. Itu dua kebaikan semuanya itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kasih sayangnya Allah, kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di situ kita pertama kita haturkan kepada Nabi Muhammad, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kita istiqomah dalam setiap amaliyah salihah, dan jangan pernah kita merasa bahwasanya kita itu terkerdilkan, tapi merasalah bahwasanya insya Allah Allah akan memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni kok.